Romo, baru-baru ini viral berita tentang pembakaran Al-Quran oleh Rasmus Paludan. Apa tanggapan Romo? Dalam perspektif gereja Katolik yang dilakukan Rasmus Paludan sesuatu yang keliru, salah, bahkan ini tidak sesuai kalau dalam pandangan gereja Katolik, ajaran gereja Katolik sendiri. Pembakaran kitab suci Al-Quran yang dilakukan oleh ekstremis politisi sayap kanan garis keras Swedia, Denmark, Rasmus Paludan di Stockholm, Swedia, yang terjadi pada tanggal 21 Januari yang lalu, itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan dalam perspektif gereja Katolik. Aksi tersebut sebetulnya merupakan respons politik terhadap Presiden Turki Erdogan terkait dengan NATO. Tetapi kemudian reaksi itu dilakukan secara ekstrim, provokatif oleh Paludan dengan cara membakar Al-Quran. Membakar kitab suci itu suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Ini suatu tindakan yang keliru. Bagaimana sikap gereja Katolik atas tindakan Paludan? Sikap gereja Katolik tentu saja sama, konsisten dengan yang diajarkan di dalam Konsili Vatikan Kedua melalui dokumen Nostra Aetate artikel 5, gereja Katolik mengajarkan kita tidak dapat menyerukan nama Allah Bapa semua orang bila terhadap orang tertentu yang diciptakan menurut citra kesamaan Allah, kita tidak mau bersikap sebagai saudara. Hubungan manusia dengan Allah Bapa dan hubungannya dengan sesama manusia saudaranya begitu erat. Sehingga Alkitab kita, kitab suci kita, Injil berkata, barang siapa tidak mencintai, ia tidak mengenal Allah. Itu dikatakan oleh Santo Yohanes dalam suratnya yang pertama, bab 4 ayat 8. Jadi, menurut Konsili Vatikan Kedua, dalam Nostra Aetate artikel 5, tiadalah dasar bagi setiap teori atau praktik yang mengadakan pembedaan mengenai martabat manusia serta hak-hak yang bersumber padanya dari antara manusia dan manusia, antara bangsa dan bangsa. Maka gereja, dalam hal ini gereja Katolik, mengecam setiap diskriminasi antara orang-orang atau penganiayaan berdasarkan keturunan atau warna kulit, kondisi hidup, atau agama sebagai berlawanan dengan semangat Kristus. Oleh karena itu, Konsili Vatikan Kedua mengikuti jejak para Rasul Kudus, terutama Santo Petrus dan Paulus, meminta dengan sangat kepada umat beriman Kristiani supaya bila ini mungkin memelihara cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa dan sejauh tergantung dari mereka hidup dalam damai dengan semua orang. Memelihara cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa itu bisa dilihat dalam surat pertama Santo Petrus bab 2 ayat 12. Memang dalam konteks non-Yahudi. Dan kaitannya dengan apabila segala sesuatu tergantung daripadamu, hendaklah hidup dalam damai dengan semua orang, itu ditegaskan oleh Santo Paulus kepada umat di Roma bab 12 ayat 18. Apa saran Romo bagi kita semua? Menurut saya, membaca peristiwa pembakaran kitab suci Al-Quran, pasti gereja Katolik
mengecam. Ya, karena ini menjadi sikap yang diskriminatif dan provokatif. Saran saya adalah kita tidak perlu terprovokasi oleh apa yang dilakukan oleh Poludan. Dalam konteks sosial, saya ingin mengajak kita semua, apapun agama dan kepercayaan kita, hendaknya kita saling menghargai satu terhadap yang lain. Tidak perlu kita bersikap provokatif dengan menghina, dengan merendahkan, dengan mengolok-olok orang yang berbeda dari kita. Dalam perspektif iman Katolik jelas, kita dipanggil untuk mengasihi semua orang tanpa diskriminasi. Yang tadi saya kutipkan dari dokumen Konsili Vatikan kedua Nostra Aetate artikel 5 itu perlu menjadi pegangan kita. Hal yang sama sudah ditegaskan pada artikel yang kedua Nostra Aetate. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama lain. Dengan sikap hormat yang tulus, Gereja Katolik merenungkan cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah, serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang toh memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Tentu Gereja Katolik tiada hentinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus, yakni jalan, kebenaran, dan hidup, seperti yang disabdakan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Dalam Dia, manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan. Dalam Dia pula, Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Itu yang disampaikan oleh Santo Paulus kepada umat di Korintus dalam suratnya yang kedua bab 5 ayat 18 sampai 19. Jadi mari kita saling menghargai, menghormati, janganlah bersikap provokatif, diskriminatif, apalagi menghina yang berbeda dari kita, apalagi merendahkan atau merusak hal-hal yang dalam agama-agama dihormati dan dijunjung tinggi, termasuk kitab suci, simbol-simbol, dan semua yang mendukung aspek-aspek ibadah sebagai ungkapan iman agama apapun. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam